mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk kepada pokok bahasan kita hari ini, ya, tentang ukuran lokasi, ya, ukuran lokasi atau ukuran gejala pusat, ya. Ukuran lokasi atau gejala pusat biasanya digunakan untuk para statistik, ya, para pakar statistik di sini. Fungsinya adalah untuk mencari letak titik tengah, ya. Biasanya dihitung berdasarkan rata-rata, kemudian dihitung juga berdasarkan yang sering muncul, dan juga dihitung berdasarkan apa saja yang sering terjadi. Jadi misalnya di suatu kejadian kita ingin menghitung rata-rata pendapatan penduduk. Di suatu wilayah kita ingin menghitung income per kapita. Di suatu negara kita ingin menghitung gross domestic produknya, gross domestic product bruto, gross domestic product neto, ya, rata-rata pendapatan penduduk kotor, rata-rata pendapatan penduduk daerah yang belum dipotong pajak, misalnya yang setelah dipotong pajak dan seterusnya. Itu kita menggunakan rata-rata, atau kita ingin menghitung rata-rata pendapatan penduduk atau income per kapita masyarakat di suatu lingkungan RT. Ya, lingkungan RT itu kan lingkungan yang paling terkecil, ya, dalam suatu wilayah. Nah, kita ingin menghitung apakah di suatu wilayah RT ini dia masuk kepada wilayah yang sudah sejahtera atau prasejahtera, apakah dia perlu diberi bantuan bansos, tahu bansos? Bantuan sosial. Jadi itu biasanya itu ujung-ujungnya adalah pemerataan pendapatan, karena kan kita tahu sendiri, ya, kesenjangan sosial di Indonesia ini sangat tinggi, yang kaya-kaya banget, kaya sekali sampai dia bisa memblokir, menimbun, ya, atau menguasai hajat hidup orang banyak, anggap saja begitu, ya. Contohnya yang sedang ngetrend sekarang, yang sedang sering terjadi itu minyak goreng, ya, sampai antri, ya, sampai antri segitunya. Artinya apa? Si pemegang kekayaan, mereka berjoin atau istilahnya kartel untuk mengadakan suatu kesepakatan untuk tidak melemparkan barang kepada masyarakat. Tujuannya tidak tahu, ya, mungkin untuk menimbulkan kepanikan saja. Namanya orang banyak duit kan bisa mempermainkan perasaan orang lain, ya. Ibaratnya kalau kalian berteman, Anda bisa bikin temannya merasa cemburu, ya, cemburu dalam arti kamu nggak punya, aku punya loh yang mahal. Ini impor loh, misalnya seperti itu, ya. Uh, jadi menimbulkan kepanikan di masyarakat atau ingin memperoleh profit yang lebih tinggi. Artinya dia bisa membuat kelangkaan, kemudian harga naik. Ya, itu mungkin faktor utama karena manusia itu uh, pada dasarnya adalah selalu ingin mencari yang kaya, yang lebih, ya. Hukum Gosen 2, ya, semakin kita banyak uang, semakin kita merasa kurang. Beda dengan minum. Hukum Gosen 1, kalau misalnya kita minum, ya, kalau kita udah minum sampai batas tertentu, kita merasa kenyang, kita ingin stop. Tapi kalau uang, kekayaan, ini rumus umum, ya. Beda kalau misalnya orang-orang tertentu yang memang dia mungkin karena agama dan seterusnya dia merasa bersyukur. Tapi kalau secara umum itu katanya manusia kalau dengan ini diberi contoh misalnya uang atau kekayaan atau kekuasaan, semakin tinggi, semakin banyak dia merasa semakin kurang. Ya, oke, kembali kepada pokok permasalahan, kita kembali kepada min. Min itu adalah menghitung rata-rata, ya. Jadi nanti kita akan mencoba menghitung, tapi di sini skala kecil saja, ya, lingkungan kelas saja, ya. Bisa dalam bentuk berat badan, rata-rata berat badan mahasiswa, bisa dalam bentuk nilai, ya, nilai ujian, ya. Kemudian yang kedua, median itu nilai yang terpusat di tengah. Jadi dalam arti ada rentetan angka-angka yang posisinya di tengah itu apa?
Ya, jadi kita lebih tahu observasi kita yang terpusat di tengah itu nanti apa. Biasanya ini digunakan untuk mengetahui ada berapa banyak uh, penyakit penyakit yang sering timbul. Ya, kalau yang sekarang sedang dipermainkan, yang sedang uh, booming ya katanya itu Omikron, varian Omikron apa Delta nggak tahu saya ya. Pokoknya seperti itu. Atau mungkin saya sudah tempo hari itu sedang dilanda Omikron, saya nggak tahu. Karena saya nggak mau ikutan tes ya. Yang penting saya beli makanan banyak-banyak, saya makan. Kalau beli alat tes, nanti uangnya berkurang ya. Kan lumayan itu ratusan ribu ya. Oke, yang kemudian yang ketiga kembali lagi kepada modus. Modus itu merupakan nilai yang terjadi atau sering muncul. Jadi misalnya begini, eh, kalian ketemu teman cewek, ini yang cowok, cowok ketemu teman cewek, terus ngajak, nggak usah ngajak deh, nanya aja cuma sekedar nanya, pulangnya kemana. Nah itu menurut mahasiswa sekarang itu modus. Modus dalam arti itu PDKT. Itu kata-kata pertama yang Anda ucapkan ketika si cowok ingin melakukan pendekatan atau menaruh hati. Karena si cewek ini sudah menaruh perhatian, mencuri perhatiannya ketika ingin masuk kelas, ketika pertama kali Zoom misalnya ya. Ya, apa ada di sini yang saling kenalan melalui Zoom? Ketika kuliah belum ya? Paling ketika offline mungkin ya. Oke, ya. Jadi seperti itu modus itu hal-hal yang paling terjadi muncul ya. Misalnya gini, eh, ada kejadian di mana sekarang tingkat kriminalitas sangat tinggi ya. Itu terjadi pada saat pembegalan. Nah, modusnya seperti apa? Nah, modus itulah yang sering diperhatikan oleh para uh, pengamat kriminal ya, karena ini masalah kriminal. Nah, yang dilihat apa? Oh, ternyata dia awalnya dia lihat dulu modusnya nih, pura-pura bertanya. Ya, kalau misalnya nggak sempat bertanya karena kondisi sudah jam malam, mungkin dia akan mepet-mepet, misalnya dan seterusnya. Nah, itu yang disebut dengan modus. Ya, angkanya yang sering muncul itu bagaimana? Ya, oke. Untuk mempersingkat waktu, sudah saya mau lihat dulu, sudah ada 32 tanpa terasa. Ya, sudah ada 32 mahasiswa yang sudah ikut join. Kalau saya lihat di spreadsheet-nya sih, kalau dari Cikarang itu 20 lebih ya. 30 juga lebih. Oke, di sini masih kurang. Ya, oke langsung saja kita masuk kepada materi kita yang pertama, yaitu min. Min itu rata-rata ya. Rata-rata itu mudah sekali, tanpa terasa kita sering berhadapan dengan yang namanya rata-rata atau min. Ya, misalnya itu dari kecil loh, dari kita masih SD, masih SMP, SMA itu yang namanya hitung rata-rata itu sudah di luar eh, di luar di luar otak kata orang ya. Oke. Rata-rata dari satu hasil observasi untuk data yang berkelompok merupakan penjumlahan seluruh data observasi dibagi dengan banyaknya data. Jadi begini, rata-rata itu nanti kita mempunyai dua rumus. Baik min, median, modus nanti kita menggunakan dua rumus. Yang pertama untuk data yang belum dikelompokkan, yang kedua nanti untuk data yang sudah dikelompokkan. Ya, kalau untuk data yang belum dikelompokkan itu gampang sekali. Yang saya katakan tadi kita sudah sering berhadapan dengan uh, permasalahan tersebut. Ya, misalnya kita menghitung kalau ada kue satu, berarti kalau untuk 6 orang, berarti ini kita bagi 6. Dengan kata lain, masing-masing mendapat 1/6. Ya. Atau begini, kita menghitung indeks prestasi kumulatif. Ya, kita kan baru-baru ini bagi-bagi KHS ya. Nah, bagi-bagi KHS. Anda mulai menghitung karena sudah semester 4 ini sudah saatnya mempersiapkan diri untuk bekerja ya.
bekerja atau mencari pekerjaan. Oke, tunggu sebentar. Jadi, untuk mengukur kemampuan diri sendiri, Anda mencoba menghitung indeks prestasi kumulatif. Gampangan ya kalau indeks prestasi kumulatif, semester 1, semester 2, semester 3 ditotalkan kemudian dibagi 3. Itu namanya indeks prestasi kumulatif. Seperti itu ya. Kalau kita juga ingin menghitung income per kapita, jumlah penduduk ditambah total keseluruhan pendapatan dibagi dengan jumlah penduduk rata-rata ya. Nah, itu namanya income per kapita. Kalau kata orang luar negeri, Indonesia ini bukan hanya negara berkembang, tapi juga negara miskin. Karena katanya uh, tingkat pendapatannya, dilihat dari pendapatan dia ngitungnya. Pendapatannya rendah. Mungkin Anda yang statusnya UMR, masuk pendapatannya sejahtera. Bukan pra ya, kalau pra itu mungkin di bawah 4 juta. Akan tetapi, Anda ternyata merupakan salah satu tolak ukur atau tulang punggung daripada keluarga. Jadi dibagi ayah, ibu dengan 3 adik. Jadi dibagi 6. Maka benar apa yang dikatakan orang luar negeri, Indonesia itu negara miskin. Ya, itu pun sudah terbantu dengan beberapa orang-orang kaya ya yang sering disebut dengan 9 naga, yang sering disebut dengan taipan-taipan kaya. Nah, itu eh, separuh penduduk adalah hartanya dia, istilahnya gitu. Jadi terjadi senjangan atau gap, ya gap, jurang. Ya, gap itu kan jurang ya. Nah, tapi kalau dalam istilah ekonomi itu uh, income gap, ya, jurang pemisah, ya, sering disebut dengan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, ya. Jadi, oke, tidak apa-apa, kita tidak merisaukan hal-hal demikian ya. Kalau orang Indonesia mah enjoy aja, biasa-biasa aja. Yang penting jangan sampai terjadi kelangkaan hal-hal yang merupakan kebutuhan pokok para emak-emak ya, para ibu-ibu. Itu aja. Orang Indonesia nggak mikirin masalah itu ya. Kita tetap bersyukur apa adanya. Yang penting kita diberi kesehatan, apa yang kita mau kita peroleh, apa yang kita ingin kita dapatkan, begitu kan? Ya. Oke, jadi kembali kepada rumus rata-rata. Ini sudah umum yang saya katakan dia. Rumusnya secara umum X sama dengan sigma XI dibagi N. Kalau Anda sudah terbiasa menghitung IP semester 1, IP semester 2, IP semester 3 dibagi 3, ini dia rumusnya. Sigma XI dibagi N. Kalau Anda malas pakai rumus, nggak usah pakai rumus. Anda udah biasa seperti itu ya. Nah, tapi yang ingin mencoba dengan menggunakan rumus yang ini silahkan. X atau X bar. Kalau Anda ketemu X atau X bar itu biasanya melambangkan rata-rata. Kemudian ini tanda sigma. Kalau di dalam Microsoft Excel sering disebut dengan total atau sum, ya. Oke, anggap saja ini sigma atau penjumlahan. XI adalah X1, X2, X3, sampai dengan N. Ya, kalau XI ini ada 100, berarti N-nya juga 100. Ya, total mahasiswanya 100, jumlah angkanya 100, berarti dibagi juga dengan 100 ya. N adalah banyak data. Langsung saja kita masuk kepada penggunaan rumus. Ini dia. Atau rata-rata min dapat dirumuskan sebagai berikut. X sama dengan X1, X2, X3, titik-titik sampai dengan X, N dibagi dengan N. Ya, bagaimana sih contoh aplikasi penggunaannya? Ini dia. Ya, berat badan mahasiswa yang pertama. Kita mau tahu rata-rata berat badan mahasiswa di Politeknik LP3I Cikarang dan LP3I Bekasi. Ya, ya ini kita gabung ya dari X1, X2, X3, X4, X5 sampai dengan N sama dengan 8 dengan total berat badan yang kita jumlahkan adalah
496, tinggal 496 dibagi 8, dapatnya 62. Jadi rata-rata berat badan mahasiswa adalah 62. Ya. Oke, tadi sudah saya katakan bahwa ini adalah sudah tanpa kita sadari kita sudah sering bertemu atau mengaplikasikan untuk penghitungan rata-rata tersebut. Ya, jadi saya heran lagi kalau udah ngadepin rata-rata ini ya. Udah biasa kita mah ya. Oke, tapi bagaimana kalau untuk data yang sudah dikelompokkan? Tapi nanti dulu kita pakai jalan rumus yang lain lagi ya. Oke, ini dia. Ini apabila bentuk soal sebelumnya diubah ke dalam bentuk urutan angka-angka. Silakan nanti dicatat ya. Ya, boleh sih di screenshot silakan, tapi lebih enak sih nyatat karena kalau Anda mencatat tingkat memorinya lebih tinggi dibandingkan Anda screenshot. Lebih gampang Anda mengingat dengan mencatat dibandingkan dengan yang menerima screenshot saja. Apalagi yang tidak kuliah tapi menerima fotokopian dari teman. Tapi dalam ujian sisa saja ya, karena yang dilihat adalah nilai akhir ketika Anda mengerjakan. Ya, tapi komponen kehadiran, komponen keaktifan dalam diskusi, komponen uh, kejujuran, ya ada kejujuran dan kerapian nggak di sini? Ya, itu juga merupakan salah satu penentu nilai ya. Oke, di sini ada deretan angka-angka, kemudian dibagi dengan 8. Sama aja ya cara mencarinya. Oke, itu sudah selesai. Ada yang ingin ditanyakan? Min untuk data yang belum dikelompokkan, tidak memperhatikan interval ya. Ada yang ditanyakan tidak? Silakan. Alif, Bulan, ya. Aina Mardia, tidak ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada yang ditanya, ya tidak ada ya. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Bagaimana dengan nilai rata-rata untuk data yang berkelompok? Ya, kalau yang tadi kita udah biasa ya. Udah biasa. Orang kita dari SD dulu udah sering hitung bagi ya. Tapi bagaimana dengan data yang berkelompok? Ya, data yang berkelompok ini jarang sekali dibahas walaupun di SMA dulu Anda telah membahas tentang min, mungkin ya. Uh, tapi untuk data yang sudah dikelompokkan ini jarang sekali dibahas karena memang agak sedikit membuat pusing. Tapi tidak, ya Anda jangan khawatir kalau untuk belajar statistik, kuliah statistik tidak ada yang rumit. Ya, saya juga memberikan contoh soal sesuai dengan materi kuliah yang sudah diberikan. Oke, kita kembali kepada pokok pembahasan kita hari ini. Pokok pembahasan kita tentang min untuk data yang berkelompok. Ya, adalah merupakan penjumlahan hasil perkalian antara midpoint dengan frekuensi MI dikali FI ya, dibagi dengan sigma FI ya, dibagi dengan penjumlahan nilai frekuensi. Ya, ini dia rumusnya. X sama dengan M kali MI dikali FI dibagi dengan sigma FI. MI itu apa sih? MI itu adalah nilai tengah. FI itu apa sih? FI itu adalah frekuensi. Dan seperti biasa, X atau X bar itu sama dengan rata-rata. Oke. Kita masuk dulu kepada contoh soal ya untuk mempermudah pemahaman. Ya, ini ada contoh soal. Ya, kita perhatikan banyaknya pengunjung Taman Mini Indonesia Indah pada setiap hari libur berdasarkan umur. Ini umur ya. Nah, diambil secara sampel sebanyak 200 orang. Saya contohkan begini. Oke, sudah saya lihat sudah ada 36 mahasiswa yang ikut join. Ini artinya sudah mencapai target ya. Jadi begini, usia 5 sampai 11 tahun ada 40 pengunjung.
usia 12 sampai 18 tahun ada 45 pengunjung, usia 19 sampai 25 ada 30 pengunjung, dan seterusnya ya. Nah, ini sebetulnya pengunjung Taman Mini Indonesia Indah itu kalau pada hari Minggu itu ribuan, ya, ribuan banyaknya. Tapi Anda sebagai seorang peneliti, Anda ingin mengetahui sebetulnya pengunjung Taman Mini Indonesia Indah ini rata-rata usianya berapa tahun sih? Ya, maka diambillah sampel sebanyak 200 pengunjung, ya, diambil eh, sampel saja. Mau tahu nih, karena saya penasaran katanya gitu ya. Karena beberapa info yang beredar Taman Mini Indonesia ini, Taman Mini Indonesia Indah ini katanya eh, pengunjungnya kebanyakan remaja. Nah, Anda menemukan hipotesis tersebut, kemudian hipotesis itu apa sih? Pendugaan ya. Kemudian Anda ingin membuktikan hipotesis tersebut betul atau tidak ya. Mulailah Anda melakukan penelitian dengan mengambil sampel sebanyak 200 pengunjung ya. Oke, sudah. Maka dengan demikian Anda diminta untuk mencari rata-rata pengunjung Taman Mini Indonesia Indah. Ada di mana sih rata-rata pengunjungnya ya. Dari data tersebut, maka kita gunakan rumus yang tadi. Ini dia pemecahannya. Tadi kan katanya ada FI, ada MI ya. Kita nggak tahu pengaplikasiannya seperti apa sih. Ini dia. FI ini didapat dari mana? Ini dapatnya dari soal loh ya. Anda jangan nanya nanti Bu itu 40 dari mana. Udah saya bilang ini adalah soal. Tapi ketika dikasih kesempatan bertanya, nanya lagi. Bu itu 40, 45, 30 dapat dari mana ya? Gitu. Itu dapatnya dari soal ya. Oke. Dengan total diambil sebanyak 200. Diambil sebagai sampel ya. Kemudian ini MI. MI ini adalah nilai tengah. Nilai tengah diambil dari interval yang ini. Interval umur 5 sampai 11, 12 sama 18, 19 dan 25 dan 26, 32 dan seterusnya. Baru kita kalikan MI dikali FI, kita bikin kolomnya. Ya. Baru kita kalau sudah kita jadikan kolom, sudah ketemu nih kolomnya. Kita kalikan MI kali FI, baru kita masukkan ke dalam rumus. Tadi rumusnya adalah ya rata-rata atau min sama dengan MI kali FI dibagi dengan sigma MI FI dibagi dengan sigma FI ya. Maka kita masukkan ke dalam rumus. Ini dia rumusnya. Kita ini cari midpoint tadi ya. 5 plus 11 bagi 2 8. Untuk yang midpoint yang kedua 12 plus 18 bagi 2 dapatnya 15. Maka rata-rata setelah kita masukkan ke dalam rumus sigma MIV-nya 4610 dibagi dengan sigma FI. Sigma FI-nya 200. Maka didapatlah angka rata-rata 23. Jadi katanya setelah diteliti diambil sampel sebanyak 200 ternyata tidak sepaham dengan tidak sepaham. Kalau 23 masuk remaja nggak sih? Ya, tergantung ya persepsi Anda ya. Kalau remaja sih biasanya batas umurnya 20 ya. Oh, masuk 23 ya. Ya oke. Berarti kita sepakat bahwa rata-rata pengunjung Taman Mini Indonesia Indah adalah remaja. Ini terbukti dengan setelah kami melakukan survei, ternyata rata-rata pengunjung berada di usia 23 tahun. Misalnya seperti itu ya. Jadi kesimpulan. Jadi untuk apa sih kita mencari min? Mencari min itu adalah untuk melakukan, kita mencoba untuk melakukan pencarian secara rata-rata kebenaran daripada asumsi. Ya, jadi misalnya kita lihat di suatu jurnal menyatakan bahwa rata-rata yang butuh healing, healing tahu nggak healing? Ya seperti piknik gitu ya.
Kalau Anda sudah rutinitasnya kerja terus, suatu saat setelah berbulan-bulan kerja, Anda merasa jenuh. Nah, maka dibutuhkan yang namanya healing atau yang namanya piknik. Selain piknik apa sih namanya? Traveling ya. Ya, setelah Anda membaca suatu jurnal menyatakan bahwa rata-rata pengunjung yang membutuhkan healing atau membutuhkan piknik di Taman Mini Indonesia Indah adalah usia remaja. Nah, Anda ingin mengadakan suatu penelitian, melanjutkan dari penelitian sebelumnya di hari Minggu, ya, bertepatan dengan weekend. Kemudian mengambil sampel sebanyak 200, kemudian Anda mendapatkan angka rata-rata pengunjung adalah 23. Maka Anda mendapatkan atau menemukan atau mendapatkan suatu temuan bahwa betul anggapan dari jurnal yang diungkapkan oleh si titik-titik tadi, si A, bahwa rata-rata pengunjung Taman Mini Indonesia adalah remaja. Karena di sini kita mendapatkan rata-rata usia 23 tahun. Ya. Oke, mahasiswa sekalian, ada yang ingin ditanyakan tidak? Oke, ada yang ingin ditanyakan tidak? Kita kembali kepada tabel ini deh. Nah, dari tabel ini, apakah ada yang bingung? Silakan. Nanti kalau ujian dikasih nilai angka seperti ini, kalian nggak bingung ya? Iya, karena uh, kalau untuk menghitung rata-rata, saya kasih soal hitung rata-rata yang biasa, pasti kalian udah bisa ya. Tentunya nanti yang akan keluar mungkin yang uh, untuk yang menggunakan interval atau untuk rata-rata yang sudah dikelompokkan ya. Kalau nanti soal yang keluar menggunakan interval atau rata-rata yang sudah dikelompokkan, Anda jawabnya jangan menggunakan yang rumus data yang belum dikelompokkan ya. Saya katakan tadi min ada dua, ada rumus untuk data yang belum dikelompokkan dan rumus untuk data yang sudah dikelompokkan. Anda harus menganalisa soal dulu agak lama sebelum menjawab. Jangan buru-buru menjawab. Karena ada dua. Satu, gunakan rumus untuk data yang belum dikelompokkan. Dan dua, Anda harus menggunakan data yang belum dikelompokkan dan sudah dikelompokkan. Pilih sesuai dengan soal yang keluar nanti. Ya, oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan tidak? Ya, ini dia cara pemecahannya tadi ya. Oke, ada yang ditanyakan? Silakan. Kalau tidak ada, ya silakan Nadila. Belum ada. Tidak ada ya Nadila. Ya, oke. Kalau tidak ada, kita lanjut kepada pokok bahasan yang kedua, yaitu min. Min ini adalah kita mencari rata-rata dengan menggunakan teknik coding. Ya, teknik coding itu seperti apa sih? Kalau tadi kita menggunakan min atau rata-rata atau X, X sama dengan X bar sigma, sigma MIFI dibagi dengan sigma FI. Tapi ini kita menggunakan teknik coding. Rumus teknik coding adalah X sama dengan XO plus UK. Itu kalau diminta. Kalau misalnya carilah rata-rata dengan menggunakan teknik coding. Ya, kalau tidak diminta dengan teknik coding, Anda gunakan saja dengan menggunakan formula yang kedua tadi. Karena ini kita untuk rumus data yang belum dikelompokkan, menyangkut dengan rumus yang menggunakan interval, ya, di mana X sama dengan rata-rata X adalah nilai tengah. Ya, silakan di screenshot. Lanjut ya, oke. Ini dia, UIK sama dengan DI dikali FI dibagi dengan sigma FI. Ya, FI itu adalah frekuensi total keseluruhan. Sudah? Oke, silakan dicatat. Kalau sudah, kita lanjut kepada contoh soal. Kembali kepada contoh soal. Masih menggunakan 200 pengunjung Taman Mini Indonesia Indah yang diambil berdasarkan tingkat umur.
saya katakan tadi, kita menggunakan teknik coding. Teknik coding yaitu teknik meletakkan nilai 0 di tengah-tengah. Ya, tidak harus di tengah banget sih. Misalnya di sini kan datanya ganjil ya. Kalau ganjil nggak pas di tengah banget. Tapi ganjil bisa pas di tengah sekali, tapi kalau genap dia tidak bisa di tengah sekali. Contoh, ya ini masih menggunakan contoh yang tadi ya. Nah, DI-nya kita taruh di tengah-tengah. Ke atas min 1, min 2, ke bawah 1, 2, 3. Tidak bisa di tengah banget ya. Ya, tapi mendekati di tengah lah seperti itu. Baru dikalikan DI dikali FI. Ingat selalu rumus matematika, min kali plus min, min kali min plus, plus kali min, min. Ya, oke, sekarang kita lihat. Min kali plus min, min 80. Ini min kali plus min, min 45. 1 kali 45, min 45. Betul. 35. 30 kali 2, 60. 20, dan seterusnya. Untuk mencari ini biasa ya. Kita tambahkan dulu angka plusnya, baru dikurangi dengan yang minus. Sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ibu, Ya. Ibu mau nanya. Ya, silakan. Tadi yang min 2 itu dapat dari mana ya, Bu? Maaf, bisa diulang. Yang mana? Yang itu, yang min 2. Di Yang min 2, min 1 itu dari mana oke. sih? Nggak ngerti. Ya, oke. Kita mulainya dari tengah. Kalau ngitung dari sini Anda bingung. Karena apa? Karena bisa saja kemungkinan tabelnya panjang sampai 10, sampai 20. Anda ingatnya di atas min 2. Itu berarti salah. Jadi mulailah dari titik tengah. Bisa di sini titik tengahnya, bisa di sini juga boleh. Pokoknya mendekati tengah aja gitu ya. Pak Bu, kalau misalnya saya tahunya naruh nolnya di sini. Jadi ke atas min 1, min 2, min 3. Boleh. Apakah nanti hasilnya sama? Sama. Hasilnya akan sama. Yang penting Anda meletakkan nilai 0 di tengah-tengah. Letak 0 dulu sini. Nanti sini min 1, sini min 2. Ke atas minus ya. Ke bawah plus. 1, 2, 3. Ya, oke. Itu tadi yang ditanyakan sama siapa? Nadila ya? Nadila apa siapa tadi nggak kelihatan? Ya, oke. Rinda, Bu, Rinda. Ya, oke. Sekarang dikalikan. DI dikali FI. Sekarang kita kalikan. DI min 2 kali FI. Min 80. Plus kali min adalah min ya. Min kali plus ya min juga. Dan seterusnya. Oke, sudah terjawab. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Ibu, Ya, silakan. itu berarti batasnya cuma sampai 3 aja ya, Bu? Kenapa? Itu kan batasnya cuma sampai angka 3 aja. Ya, karena tabelnya. Karena tabelnya cuma di sini 2, 4, 6. Cuma 6. Batasnya 3 aja. Tapi kalau misalnya 10 berarti kalau kita nilaikan 0 di tengah-tengah berarti min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Ke bawahnya 1, 2, 3, 4. Ya. Bisa 4, bisa 5 ya. Tergantung Anda meletakkan nilai 0-nya di mana. Ya gitu ya. Pokoknya nilainya letakkan saja 0 di tengah-tengah. Ya. Oke. Berarti nanti di akhir kuliah nanti Makasih. ada ya sama-sama. Di akhir kuliah nanti kita coba adakan tugas saja ya. Saya khawatir takut nanti nggak ngerti lagi. Ya nanti saya bagikan di grup aja setelah selesai perkuliahan saja ya. Oke. Kita lanjut. Ini dia cara pemecahannya tadi udah kita lihat bahwa ada nilai titik 0 di tengah-tengah, ke atas plus, ke bawah plus. Oke, kita masukkan rumus X0 sama dengan U kali IK per 2. X0-nya 19 plus 25 dibagi 2. X0-nya adalah 22. U-nya 30 per 200. Dapatnya 0,15. IK-nya 7. IK itu interval kelas. Ya. Maka rata-ratanya adalah 22 plus 0,15 kali 7. 22 plus 1,05 dapatnya 23. Berarti teknik coding dengan teknik yang umum yang biasa kita pakai tadi itu
sama saja. Ya, jadi kalau Anda diminta teknik coding, gunakan rumus yang ini. Kalau tidak diminta, gunakan saja rumus yang pertama. Ya, oke, sampai sini ada yang ditanyakan? 19 plus 25 dapat dari mana? Coba. Rindayani Ada, Bu. Rahayu. Ya, silakan. Saya mau nanya, Bu. Itu yang Ya. 3 dibagi apa dikali? Bagi. Yang mana ini? 30 per, berarti dibagi. Ya. Kalau per itu dibagi. Ya. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Rindayani Rahayu, Nadila, Alif, Aina, Ariati, silakan. 19 plus 25 dapat dari mana? Kok tiba-tiba muncul? Itu dari itunya ya, Bu. Yang ditaruhin nolnya kan tadi yang Ya, itu kan 15 sampai 25 gitu kan, Bu. ya betul. Gimana kita meletakkan titik nolnya? Tadi kan saya bilang bisa letakkan di sini, bisa letakkan di sini nolnya ya. Tapi kalau nanti suatu saat ketika Anda meletakkan nolnya di sini, berarti X nolnya 26 plus 32 dibagi 2. Di sini ya. Jadi tergantung. Ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Ika interval kelas, tahu dapatnya dari mana? Tahu, Bu. Inas. Dapat dari mana Inas? Dari sini ya. 5 ke 11, 7. 12 ke 18, 7. 9 Oke, ada tanda-tanda katanya recording in progress. Ya, oke. Nanti kalau terputus harap maklum aja ya. Oke, tadi ditanyakan tadi yang mana sih? Yang mana tadi Inas? Yang Ika, Bu. Ya, Ika tuh yang ini. 5 ke 11, 12 ke 18. Ini namanya interval kelas. 5-nya dihitung. 5 ke 11. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Terus 12 ke 18. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dan seterusnya. Ya, ini kalau yang ditanyakan teknik coding. Kalau yang ditanyakan tidak tentang teknik coding, ya tidak usah. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjut kepada DIFI tadi ya. Nah ini DIFI-nya. DI min plus. Oke, sudah? Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita masuk kepada median. Jadi pokok bahasan kita, oke saya ulang, pokok bahasan kita adalah yang pertama min. Min itu terbagi 2 rumus. Yang pertama rumus untuk data yang belum dikelompokkan dan rumus kedua untuk data yang sudah dikelompokkan. Untuk data yang belum dikelompokkan, Anda cukup menjumlahkan saja, kemudian menjumlahkan angka-angka, kemudian dibagi dengan N. N itu adalah banyaknya data. Kalau untuk data yang sudah dikelompokkan, Anda menggunakan rumus sigma MI dikali FI dibagi dengan sigma FI. Ya, untuk data yang sudah di-coding, Anda cukup meletakkan nilai 0 di tengah-tengah, kemudian dikalikan. Tadi saya lihat ada, saya kasih lihat di sini ada yang namanya DI kali FI. Ya, nanti tinggal masukkan ke dalam rumus. Ini cara mencarinya. Apa terbalik kali peletakannya ya? Tidak terbalik. Ini cara mencarinya. Kemudian ini adalah tabelnya. Oke, sekarang kita masuk kepada median. Median itu adalah nilai yang hasilnya terpusat di tengah data observasi. Ngantuk nggak sih? Ya, jangan ngantuk ya. Ya, kebanyakan mahasiswa kalau sudah 40 menit udah nggak kuat ya. Tapi sabar ya. Yang unggul adalah mahasiswa yang bisa dengan sabar ikut kuliah,
Yang bisa kuliah sampai dengan selesai adalah mahasiswa yang dengan sabar, ya, dengan sabar mengikuti kuliah online. Ya. Nanti kita ada tatap muka, tapi nggak tahu ya, tatap muka itu dimulai pada bulan berapa ya? Bulan berapa? Kalau anak saya sih infonya bulan-bulan depan itu udah tatap muka, tapi kalau untuk perkuliahan mungkin nanti di bulan depan atau ajaran baru, saya kurang tahu ya. Oke, sekarang kita masuk kepada median. Median merupakan nilai yang hasilnya terpusat di tengah data observasi. Ya, untuk data yang belum dikelompokkan, dia ada cara langsung, ada dengan cara tidak langsung. Kalau data itu sebetulnya hanya terdiri dari dua. Ada yang ganjil, ada yang genap. Kalau ganjil Anda cukup mencari saja letak angka yang di tengah-tengah. Ya. Kalau genap, Anda jumlahkan yang di tengah-tengahnya. Ruas kiri yang paling tengah sama ruas kanan yang paling tengah dijumlahkan, kemudian dibagi dua. Oke, langsung saja kita masuk kepada contoh soal. Ini dia. Cara langsung. Ini ada nilai ujian statistik untuk 9 mahasiswa Politeknik LP3I Jakarta, kampus Bekasi dan kampus Cikarang. Diambil hanya 9. Dari sekian banyak mahasiswa diambil cuma 9 aja katanya ya. Ini deretan angka-angkanya. Ya. Deretan angka-angkanya. Nah, berbeda dengan dulu-dulu waktu kita sekolah, kalau di sini kita harus mengaraikan dulu data yang telah kita terima. Mengaraikan itu adalah data yang harus kita susun dari data terkecil sampai dengan data terbesar. Jadi ketika kita menerima data di sini, ini datanya, kita susun lagi atau kita arahkan lagi data dari terkecil sampai terbesar. Data terkecil ini adalah 45, data terbesarnya 80. Ini dia urutannya. Ya, silakan perhatikan. Data terkecilnya 45. Oke, sudah. Data terkecilnya 45. Data terbesarnya adalah 80. Ya, sudah kita urutkan, sudah kita arahkan. Kita tinggal tadi katanya kalau ganjil kita hanya mencari titik tengah aja. Berarti dari sini 4, dari sini 4, karena datanya ganjil berarti 70. Gampang ya. Sama seperti min tadi, tinggal jumlahkan saja dibagi dengan N. IP semester 1, IP semester 2, IP semester 3 itu untuk yang min ya. Ditotalkan dibagi 3. Demikian juga untuk min. Min di sini mencari nilai tengah berarti cari saja data yang tertengah. Kalau datanya ganjil. Bagaimana kalau datanya genap? Kalau datanya genap katanya ini dia. Contoh soal. Kalau Anda mau menggunakan rumus silakan. Rumusnya adalah N sama dengan 2L-1. Ya. Tapi kalau Anda terbiasa dengan menggunakan logika, tinggal jumlahkan saja data yang di tengah, kemudian dibagi 2, dapatnya seperti itu. Boleh juga. Sama saja sih, ya. Karena ini masih dengan lingkup yang paling sederhana. Oke. Ini ada data nilai ujian statistik 9 mahasiswa, 56, 60, 70, 45, 58, 75, 80, 75, 80. Ini kita arahkan ya. Tadi saya katakan bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut kita arahkan dulu dari data terkecil sampai data terbesar. Kita lihat data terkecilnya adalah 45. Ya. Aduh, tambah habis suara saya. Tunggu sebentar. Ya. 45, 56, 58, 60, 70, 75, 75, 80, 80. Jumlah data 9, maka 2L-1 ini yang mau pakai rumus. 9 sama dengan 2L-1 sama dengan 2L-1, 2L sama dengan 10, L sama dengan 5. Berarti data urutan kelima kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5.
berarti 70. Seperti itu ya. Langsung saja ambil data yang paling tengah ya. Yaitu urutan kelima 1, 2, 3, 4, 5. Enggak harus tertengah sih. Kalau jawaban L sama dengan 5 ya 5. Urutan kelima ya 70. Tapi memang kalau kita tidak menggunakan rumus, cari saja yang tertengah. Oke, kita lanjut. Apabila datanya genap, rumus yang digunakan adalah N sama dengan 2L dan L plus 1 per 2. Langsung saja kita masuk kepada contoh soal. Ya, ini ada deretan angka-angkanya. Ini adalah data yang sudah kita arahkan. Kalau Anda melihat suatu deretan angka-angka, dia sudah beraturan nih. Kita lihat, perhatikan, loh ini datanya beraturan banget nih. Dari data terkecil sampai dengan data terbesar ini. Berarti data tersebut sudah diarahkan. Tidak mungkin ada data yang masuk dalam jumlah yang banyak, tapi dia sudah beraturan. Datanya dari terkecil sampai yang terbesar berurutan. Berarti dia merupakan suatu data yang sudah diarahkan atau sudah diurutkan data yang terkecil sampai yang terbesar. Jumlah data ada 10 berarti N sama dengan 2L. 10 sama dengan 2L berarti L sama dengan 5. Kemudian kita masukkan L plus 1 per 2 sama dengan 5 plus 1. 5 plus 1 itu artinya data urutan kelima plus 1. 1 itu berarti data urutan ke-6. Ya. Berarti 70 ditambah 75. Dan ini loh, data urutan kelima ditambah 1. Ditambah 1 itu bukan berarti 5 tambah 1 sama dengan 6, tidak ya. Data urutan kelima ditambah data urutan ke-6. Itu pengertiannya. Ya. Berarti 70 plus 75 dibagi 2. Dapatnya adalah 72,5. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan tidak? Silakan kalau ingin ditanyakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ini sudah jam berapa? Oke. 37 mahasiswa. Oke. Nanti diisi ya daftar hadirnya. Ya, daftar hadirnya diisi. Kalau hadir semua ya hadir semua. Ya, walaupun Anda cuma hadir beberapa menit menjelang detik-detik akhir, kalau dilihat di absensi Zoom atau absensi Jimit, itu nama Anda udah tercantum. Beda dengan offline. Kalau offline, beberapa dosen nggak membolehkan mahasiswa masuk kalau di 15 menit terakhir. Ya. Atau 15 menit awal, kalau Anda datang telat, udah nggak boleh masuk. Itu kalau offline. Berbeda dengan online. Kalau online, macet di jalan, pulsa habis, Anda sempat beli pulsa dulu, ikut di join terakhir, ketika saya ambil resume dari Jimit atau dari Zoom, saya ambil kelasnya, rangkumannya, semuanya hadir, gitu ya. Padahal waktu di screenshot, yang nggak ada, yang tidak ada di dalam screenshotan tersebut, 4 mahasiswa misalnya. Tapi ketika saya ambil resume di dalam absensi, hadir semua ya. Jadi di situ adanya perkuliahan. Oke, dengan ada perkuliahan online ini, Anda kurang memahami. Karena apa? Saya hanya menggunakan kursor dengan mouse ini ke sini, ini ke sini. Dan itu berdampak terhadap
kurangnya pemahaman mahasiswa. Itu dampak kecil ya. Kalau Anda emang fokus, Anda rajin latihan juga itu mah tidak ada masalah ya. Itu hanya contoh yang namanya distorsi ketika kuliah online maupun offline dan dampak yang ditimbulkan ketika offline maupun online. Dari segi absensi enak, tapi dari segi pengajaran Anda harus ekstra ya, ekstra kuliah ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ya. Kalau tidak ada, kita masuk kepada median untuk data yang berkelompok ya. Median untuk data yang berkelompok, sabar ya dikit lagi. Kita menggunakan rumus ME sama dengan BME plus interval kelas kali N/2 dikurangi FK dibagi dengan FIME. Perhatikan letak pernya di sini hanya sebatas ini. Bukan sampai di BME ya. Karena apa BME? Banyak mahasiswa kalau bikin garis sampai ujung sini. Akibatnya ketika total keseluruhan Anda jalankan, hasilnya kok beda ya dengan yang saya cari. Jalannya dia benar, N/2-nya benar, frekuensi kumulatif dia makin angkanya betul, interval kelasnya betul. Kenapa kok hasilnya beda? Saya cari-cari, rupanya dia garisnya kepanjangan sampai sini. Tentu saja hasilnya beda. Nanti akan saya jelaskan bagaimana kalau letak garisnya kepanjangan ya. Di sini ada penjelasan di mana ME adalah median. ME adalah tepi kelas bawah di mana kelas median berada. N/2 adalah kelas median. FK adalah frekuensi kumulatif sebelum. Kalau sebelum itu berarti atas ya. Nanti saya kasih lihat tabelnya. Kemudian FIME frekuensi kelas median. IK adalah interval kelas. Sebentar saya minum dulu. Oke, lanjut ya. Tenggorokan sampai kering loh. Ya. Kalau kuliah di kelas, saya selalu disediakan minum. Ya, karena ya di kampus sudah pada tahu kalau saya mudah sekali terserang yang namanya tenggorokan kering. Ya. Jadi dikit-dikit minum, dikit-dikit minum. Oke, lanjut. Bagaimana pengaplikasian daripada rumus tersebut? Kemudian langkah-langkah apa yang harus kita lakukan? Jadi dia langkah-langkah untuk memecahkan suatu permasalahan. Silakan dicatat, tunggu sebentar. Ya, kita lanjut tahapan-tahapan untuk mencari median. Tentukan kelas median. Jadi dalam suatu soal, Anda harus memperhatikan terlebih dahulu keduanya. Kalau tadi 200 pengunjung Taman Mini Indonesia Indah itu kan ada 200 pengunjung. Berarti N/2 adalah 100. Nah, kita tentukan yang kedua, tentukan daerah DKME-nya, daerah kelas median. Dengan menjumlahkan angka-angka pada kolom FI sejumlah N/2 atau lebih. Kemudian ketiga, batasi daerah yang memenuhi. Kemudian yang keempat, nilai BME dapat dicari. Dan seterusnya dapat dilakukan penghitungan. Ini dia tabelnya. Kita kembali kepada contoh soal 200 pengunjung Taman Mini Indonesia Indah yang diambil berdasarkan umur. Kenapa saya menekankan kepada kalian tentang penghitungan min untuk data yang belum dikelompokkan, karena
Min untuk data yang sudah dikelompokkan kita gampang sekali. Hanya cukup mencari, kalau ganjil cari yang tengah, kalau genap cari tengah kiri, tengah kanan dibagi 2. Ya. Tapi untuk data yang belum dikelompokkan, untuk sudah dikelompokkan, memang membutuhkan ekstra hati-hati. Oke, yang pertama, katanya tadi, langkah pertama, silakan sebutkan langkah pertama, N/2 ya. Ya, kita harus mencari dulu katanya kelas mediannya adalah N/2. N-nya tadi kan 200. Ya, saya ulang, N-nya itu kan adalah 200. 200 bagi 2, 100. Nah, yang mendekati 100, oh iya, saya jelaskan dulu tepi kelas ya. Tepi kelas ini adalah tepi kelas bawah dikurang 0,5. Seperti ini. 5, Waalaikumsalam. 5 jadi 4,5. 11, 12 jadi 11,5. 19 jadi 18,5. Dan seterusnya. Sampai sini paham? Jadi ketika Anda menerima soal tabelnya itu hanya 2 tabel sebelah kiri, 2 tabel sebelah kanan ini Anda yang menyelesaikan. Frekuensi kumulatif ini adalah penjumlahan dari frekuensi sebelumnya. Ini dia, 40 tambah 45, 85. Kenapa tidak 85? Karena 85 ini tidak cukup 100, berarti di sini. Nah, untuk seterusnya kita gunakan angka-angka yang sini. Ya, maka kita masukkan ke dalam rumus 18,5. 18,5 adalah daerah yang kita arsir tadi di sini. Tepi kelas bawah di mana kelas median berada. Tadi kan definisinya gitu ya. DKME ya. BME adalah tepi kelas bawah di mana kelas median berada. Berarti di sini 18,5 plus IK adalah 7. Terus dikali dengan N/2. N/2 tadi 200/2 dapatnya 100. Dikurang 85. 85 adalah tepi kelas di mana frekuensi kumulatif sebelum. Kalau sebelum berarti di atasnya. Kita lihat di sini atasnya. Kan sebelum ya. Ya, oke. Agak rumit memang ya, tapi Anda harus hati-hati ya. Pelan-pelan aja. Ya, oke. Kemudian ini adalah 30. 30 ini tadi katanya keterangannya adalah tepi frekuensi kelas median, FIME. FIME-nya kita dapat 30. Ya, oke. Tunggu sebentar. Kakak saya. Kakak. Oke ya. Paham? 30 dapatnya dari sini. Jadi fungsinya mewarnain itu adalah melingkari secara keseluruhan. Ya. Oke. Akhirnya kita dapat ini dulu 100 dikurang 85 dibagi dengan 30 baru dikali 7. Nah, itu yang kata saya garisnya hanya sampai sini aja. 100 kurang 85 dulu. Baru dibagi 30. Hasilnya baru kita kalikan 7. Nanti dapatnya 3,5 baru ditambahkan dengan 18,5. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Paham ya? Ada yang ingin ditanyakan tidak? Kalau tidak ada yang ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan, betul? Oke, kalau ini tidak ditanyakan, silakan webcamnya diaktifkan. Oke, silakan webcamnya diaktifkan. Buat apa sih? Buat absen.